andaikan hidup sampai kiamat, kita akan hadir malam Jumat sampai kiamat. Berhubung hidup ada ajalnya yang membuat kita berhenti melakukan kebaikan, bukan kemauan kita karena kesempatan yang terbatas. 70, 80 tahun harus istirahat. Karena itulah, alhamdulillah, hati kita hidup, rohani kita hidup. Begitu Allah menghidupkan hati nurani kita, menyehatkan rohani kita, maka kita nggak akan pernah bosan melakukan kebaikan. Dalam surah Yasin yang sering kita dengar, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, kata Allah, yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Nah, ulama menafsirkan ada 3 kehidupan yang akan kita alami setelah kematian kita. Pertama, kehidupan setelah kematian. Itu yang namanya kebangkitan dari alam barzakh kita. Kita hidup sekarang, lalu meninggal, lalu bangkit lagi. Seluruh manusia yang pernah hidup akan kembali dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, dan kita akan berbentuk seperti kita hidup sekarang. Nggak akan ketukar wajah Pak Haji Hasan dengan Pak Haji Zaidi, nggak akan ketukar. Kenapa? Sebab sangat mungkin organ tubuh kita akan hancur dimakan waktu di alam barzakh kita. Seorang ahli forensik dari Yarmouk University, Profesor Mahmud An-Najjar, beliau mengatakan kehancuran badan manusia di alam barzakhnya, di alam kuburnya, 7-8 hari badan kita sudah mulai, apa ya, orang Betawi bilang mod, apa mod Bang Haji? Pisang itu kalau sudah kuning terus dibiarkan sudah mulai hitam-hitam, ya udah lodo, ya, tapi belum busuk, baru kulitnya yang pada hitam. 7-8 hari kita tersimpan di alam barzakh kita, begitu badan kita. Ini kita bicara umum, nggak bicara pengecualian orang yang mati syahid dan seterusnya. 7-8 bulan habis badan kita, tinggal tengkorak. Ya, maka dari itu kita harus cerdas menyikapi almarhum yang sudah meninggal dunia. Jangan membuat rumah-rumahan atau kijingan di atas makamnya kecuali sudah 1 tahun. Saya musim hujan, nanti kuburan bapak akan tergerus air. Jangan, biarkan aja sampai setahun. Kalau sudah habis dagingnya, sudah rapuh bambu dan papannya, katakan, dia akan turun. Kalau sudah padat tanahnya, baru dibuat batu nisan dan seterusnya. Tuh. Jadi jangan sampai baru 1 minggu dibuatkan batu nisan yang ada rumah-rumahannya. Dapat 1 bulan musim hujan, ambles, viral, difoto sama tetangga, almarhum dibecek malaikat apes. Kita yang nggak cerdas, yang hidup yang nggak cerdas, badannya masih proses dihabiskan oleh cacing tanah. Nah, begitulah kehancuran manusia. Hitungan 8-10 tahun, tengkorak pun bisa habis. Habis, pala kita habis semuanya. Barangkali kita pernah menggali, memindahkan makam dari Jakarta, mau digusur, pelebaran jalan atau bikin apalah, dipindahkan, digali lagi makamnya, nggak ada apa-apanya. Sudah 20 tahun. Biasanya kita ambil hanya tanahnya aja. Nah, satu organ tubuh yang tidak akan pernah hancur untuk selamanya, dialah tulang ekor. Orang Tipar bilang tunggir, tahu tunggir? Ya, yang di belakang itu gak akan pernah hancur. Paling sebesar ujung kelingking kita, yang itulah
kalau kita katakan sebagai benih akan menumbuhkan jasad kita kembali. Benih saya akan tumbuh saya. Tulang ekor Pak Haji Nur Hasan akan tumbuh Pak Haji Nur Hasan. Tulang ekor Haji Zaini akan tumbuh juga beliau. Benih mangga akan memunculkan pohon mangga. Benih durian akan memunculkan pohon durian. Benih kita akan memunculkan kita. Sehingga nggak akan bertukar. Ya kita nanti akan pakai seperti ini. Nah, jadi Allah akan menghidupkan kita di tafsiran yang pertama di saat kita mendengar trompet, yang kedua malaikat Israfil, bangkitlah kita. Keterangan yang kedua, kita akan bangkit, akan hidup lagi untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Ya, kita kan akan diaudit sejak balik sampai kita wafat. Maka yang sering saya sampaikan apa? Lebih baik mati muda daripada umur panjang berisi dosa. Ya, coba pilih mana Bapak? Mati muda, banyak kebaikan, umur panjang, banyak dosanya. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga ya. Itu pilihannya begitu. Lebih baik mati muda kita. Sebab begitu proses penghisapan yang begitu lama, diperiksa, meskipun secara garis besar malaikat bertanya, dibangkitkan lagi kita, dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang dihidupkan? Syed Muhammad Al-Maliki bilang, yang dihidupkan bukan jasadnya, tapi ruhnya. Ruhnya itu. Sehingga yang ditanya bukan jasad di alam barzakh, tapi ruh di alam arwah. Andaikan kehidupan itu persis seperti kebangkitan di padang mahsyar, Allah menyatukan ruh dan jasad kita kembali, kita bisa pastikan dia akan bangkit dari kuburannya. Umpama nih, Munkar Nakir datang, Allah satukan lagi ruh kita yang sudah tersimpan di alam arwah, menyatu dengan badan kita. Kira-kira di kuburan berontak nggak gitu? Gelap, panas gitu kan? Maka yang ditanya bukan jasadnya, ruhnya di alam arwah. Allah hidupkan kembali ruh kita untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau bisa menjawab, maka barzakh kita, kata Rasul, akan menjadi raudhah min riyadil jannah, akan menjadi taman surga. Pengertian taman surga, meskipun yang ditanya di alam arwah kita bisa menjawab, seakan-akan surga itu bocor dan rembesannya kita nikmati di alam barzakh kita. Sehingga pandangan yang mengantar dengan yang dialami sama penghuninya jauh berbeda. Kata yang ngantar, kuburan sempit. Kata penghuninya, karena dalam hidup dia tidak punya rasa dengki, rasa dendam terhadap hubungan sama manusia, hatinya bersih. Dia bilang, makam saya sangat luas, bahkan saya bisa main futsal di dalamnya, katanya. Tuh. Kata yang ngantar, kuburan gelap sekali. Itu ada kesempatan dia akan bersambut. Tapi kalau tidak ada niat, meskipun ada kesempatan, dia tidak akan mungkin dapat melakukan. Orang tidur jam 10, nggak niat bangun malam. Dia bangun jam 3, kira-kira sholat apa pipis? Pipis, sebab dia nggak niat bangun malam. Tuh. Meskipun ada kesempatan, dia tidak akan memanfaatkan kesempatan itu sebab tidak diawali dengan niat. Maka pentingnya saya menyarankan jangan pernah berhenti untuk niat berbuat kebaikan. Meskipun manusia biasa macam kita sering ada halangannya, tetapi Allah akan mencatat niat baik kita, dan itu akan dikembalikan kepada kita di saat tuntas proses hisab dilaksanakan di padang mahsyar. Allah bertanya, bagaimana hambaku itu? Sudah ya Allah, sudah dihisab, kebaikan sekian, dosa sekian. Kata Allah, lebih berat mana timbangannya, kebaikan atau maksiat? Maksiat ya Allah. Sebentar, aku masih menyimpan pahala niatnya dahulu.
dia niatnya begitu banyak. Niat kalau ada rezeki dia mau nyantunin yatim bulan Muharram. Begitu Muharram ada duitnya nggak jadi nyantunin. Cuma niat aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting punya niat. Jadi walhasil begitu Allah akan memberikan pahala niat kita, itulah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita yang isinya niat berbuat kebaikan. Ya alhamdulillah kita dibimbing sama guru-guru kita untuk diingatkan agar hati kita selalu hidup dan berlomba-lomba untuk terus istiqomah dalam kebaikan, dan kita upayakan kebaikan kita akan terus berlanjut meskipun kita sudah tiada, tapi pahala itu masih terus mengalir karena keberlanjutan dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kabulkan doa kita, dan wafat kita husnul khatimah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Nur Tausiah Muhammad Soda. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dari apa yang telah diberikan, dan mudah-mudahan ini menjadi gairah bagi kita untuk terus menghadiri daripada taklim kita yang kita adakan setiap malam Rabu dan malam Jumat. Ya, malam Rabu kita ngaji Al-Quran, malam Jumat kita Yasin, Ratin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk bekal kita di hari kemudian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sidil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sadatil Fatihah. Allahumma ta'alina wa bil khair wa bil barakah wa bariki wa wassalamah wa basihu jannah rahimin. Dawam dia subhanakallahumma wa salam wa akhiru dawam alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Hadirin jamaah sekalian, jangan ada yang pulang ya. Udah sediakan nasi kebuli ya. Jadi ilmu dunia dapat, ilmu akhirat dapat, memilih nih ya. Jangan pulang ya. Cuman nggak dibungkus, makan di sini aja. Prasmanan aja. Iya dah, Pak Haji Rasa prasmanan nih. Ah iya benar loh. Prasmanan itu. Siapa yang mau teh? Ustaz Yusuf. Kabar luar sehat. Hujan berhenti akan datang. Oh gitu. Kalau ngerasa hujan masih turun ya. Ada yang minta tuh. Sini aja dia
Makan. Ayo dari siapin. Sama Iman. Oh iya. Pak yang udah ini silahkan. Saya. Ada gitu Lebaran nih. Lebaran. Jangan cukup berat. Kopi. Bisa berat. Dia bilang kalau dia Alitian, kopi. Ini satu aja. Nggak katain lu semua. Nggak bisa berat. Ayo. Kamu lagi umur lagi mahal. Ayo Pak, makan dulu Pak. Apa ya?